Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Pak Rijal pada mata pelajaran Akidah Akhlak, masih pelajaran 1, di mana ini pertemuan kedua, yaitu masih membahas tentang kalimat thayyibah istighfar, ya. Kalimat thayyibah istighfar. Langsung saja, yang pertama Parjal menyampaikan pengertian dari lafaz istighfar. Kalian pasti sudah sering mendengar, bahkan kalian sering mengucapkan kalimat thayyibah istighfar, ya. Kita lihat dari segi lafaz dulu, ya. Pengucapannya harus tepat, astagfirullahaladzim, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Al-Adim itu artinya agung, ya. Maha Agung. Jadi sekali lagi, lafaz astagfirullahaladzim ini artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kita memohon ampunan kepada Allah berarti kita telah berbuat dosa, telah melakukan kesalahan. Nah, dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beristighfar dalam sehari itu lebih dari 70 kali. Padahal Nabi Muhammad itu sudah dijamin oleh Allah masuk surga, tapi beliau masih tetap beristighfar. Nah, kita yang belum punya jaminan masuk surga, masa ya kita tidak memperbanyak istighfar. Jadi mulai sekarang kita perbanyak beristighfar, memohon ampunan kepada Allah atas kesalahan yang kita lakukan. Nah, berikutnya tadi kita beristighfar itu karena kita berbuat salah. Di sini macam-macam kesalahan. Macam-macam kesalahan itu, yang pertama ada kesalahan kepada Allah, yang kedua ada kesalahan kepada manusia. Nah, kesalahan kepada Allah atau dosa kepada Allah itu seperti apa? Sengaja meninggalkan sholat, kemudian tidak mau membayar zakat. Maka hal yang pertama yang harus kita lakukan apabila kita bersalah kepada Allah, maka dengan mengucapkan istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Yang kedua, kesalahan kepada manusia, contohnya berbohong kepada teman, kepada orang tua, ya, menjahili teman, itu kesalahan, tetapi kepada sesama manusia. Apa yang pertama kita lakukan sebelum memohon ampunan kepada Allah, kita meminta maaf dulu terhadap orang yang bersangkutan. Kita berbohong kepada teman, kita meminta maaf dulu dengan ikhlas kepada teman kita, ya. Baru kita memohon ampunan kepada Allah. Itu macam-macam kesalahan. Kemudian ada lagi waktu mengucapkan istighfar. Ya, jadi kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan istighfar? Yang pertama, berzikir sesudah sholat. Udah biasa ya, kita beres sholat langsung mengucapkan astagfirullahaladzim, ya. Kemudian yang kedua, merasa berbuat salah. Ketika kita berbuat salah, ucapkan istighfar, ya. Kemudian yang ketiga, melihat sesuatu yang membuat hati kita sedih, kita juga harus beristighfar. Yang keempat, meraih kesuksesan. Kenapa Parjal ketika kita sukses harus istighfar? Ini supaya kita itu terhindar dari sikap sombong, ya. Jadi kita harus senantiasa beristighfar. Nah, apa hikmah mengucapkan istighfar? Dengan mengucapkan istighfar, kita yang pertama akan terhindar dari sikap sombong. Kemudian yang kedua, senantiasa menghargai orang lain. Yang ketiga, diterima amal kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ketenangan hati. Itu hikmah mengucapkan istighfar. Selain hikmah, ada juga manfaat dan keutamaan beristighfar. Yang pertama, istighfar menghapus dosa.
dengan beristighfar, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Kemudian istighfar juga bisa mengangkat azab, ya. Yang ketiga, mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Istighfar juga merupakan penyebab turunnya hujan. Dan yang kelima, menyebabkan masuk surga. Dan yang keenam, menghilangkan kesusahan dan memudahkan rezeki. Ternyata banyak keutamaan kalau kita mengucapkan beristighfar. Makanya senantiasa kita astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya. Supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, supaya rezeki kita melimpah, supaya kita masuk surga dan lain sebagainya. Itu manfaat dan keutamaan istighfar, ya. Jadi kesimpulannya, kita dalam sehari-hari harus senantiasa memperbanyak beristighfar kepada Allah, karena kita harus menyadari bahwa kita itu banyak dosa. Dosa kepada Allah, dosa kepada orang tua, dosa kepada orang lain. Makanya cara membersihkannya salah satunya dengan beristighfar, ya. Nah, sebelum diakhiri, ada tugas terlebih dahulu. Kalian mengerjakan latihan soal di buku paket Akidah Akhlak. Ini bukunya yang baru, ya. Halaman 14 sampai halaman 17. Ini yang diisi hanya bagian A-nya saja, nomor 1 sampai 20, ya. Sekali lagi, hanya bagian A-nya saja, nomor 1 sampai 20. Nanti akan disamakan. Sesudah disamakan, nanti kirim jumlah betulnya ke Pak Rijal, ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita akhiri dengan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.